kalau tadi kita sudah dengarkan cerita tentang Meme dan Sandra yang terjebak sindikat prostitusi, maka kali ini saya mengundang seorang tenaga kerja perempuan Indonesia yang juga mengalami tekanan mental selama dia bekerja di luar negeri dan pernah mengalami kecelakaan kerja. Bagaimana ceritanya? Mari kita sambut Yunita Rohani. Ya, Yuni, terima kasih sudah mau hadir di acara Kikandi. Ya, silakan duduk. Jadi Yuni, benar kamu juga korban sindikat tenaga kerja ya? Iya. Calo Betul. gitu ya? Iya. Waktu terjebak dalam sindikat perdagangan manusia ini, aku bisa bilang begitu karena ini calo kan ya? Iya. Itu tahun berapa? Tahun 2004. Umur berapa waktu itu Yuni? 14 ke 15 tahun. Berangkat kemana? Ke Malaysia. Berangkat ke Malaysia dalam usia antara 14 ke 15 tahun. Iya. Dokumennya palsu lagi. Palsu. Jadi sindikat ini luar biasa ya, bisa punya akses memalsukan dokumen. Betul. Itu KTP, bahkan ya mungkin dengan KTP ya kemudian daftar untuk dapat paspor ya. Nggak tahu jalannya bagaimana paspor itu juga. Iya. Jadi waktu itu dipalsukan umur Yuni berapa? 26 tahun. Anak umur 14 tahun dibilang umur 26 dan semua orang percaya aja lah ya. Iya. Faktanya akhirnya bisa berangkat ke Malaysia. Akhirnya bisa berangkat ke Malaysia. Waktu itu kenapa tertarik? Dijanjikan apa sama calo? Ya tentunya gajinya tinggi, lebih tinggi dari bekerja di Indonesia yang pertama. Yang kedua ya dengan pekerjaan yang mudah, tidak susah gitu, jadi bisa langsung dapat gaji besar. Janjinya? Iya, dengan iming-iming yang manis seperti itu. Karena selain itu juga saya butuh pekerjaan karena saya juga lulus SMP, waktu itu mau sekolah lagi juga nggak bisa karena orang tua tidak mempunyai biaya. Akhirnya karena melihat tetangga yang sudah pergi ke luar negeri, ke Malaysia khususnya karena di tahun-tahun itu masih ramai-ramainya Malaysia. Itu, apa yang Anda lihat dari tetangga-tetangga yang pernah bekerja atau yang sudah bekerja di Malaysia apa? Ya, ngertinya mereka pulang sukses karena dilihat dari penampilan yang berbeda tentu ya. Terus dapat membangun rumah. Orang tua mengizinkan waktu itu? Ya, sebenarnya berat ya. Kemungkinan sekali berat orang tua untuk melepaskan saya karena masih usia 15 tahun ya kurang lebih. Tetapi juga tidak bisa melarang. Akhirnya mau nggak mau ya tetap mengizinkan untuk bekerja karena orang tua juga tidak mampu untuk membiayai saya sekolah ke SMA. Ada tekanan ekonomi di sini ya. Betul. Orang tua pekerjaannya apa? Petani. Petani. Iya. Nah, kemudian mengalami kecelakaan kerja ya. Saya tadi melihat-lihat apa yang mengalami, tapi saya lihat tangan ada satu jari yang nggak ada ya. Iya, jari saya. Bisa kasih lihat itu. Iya, ini masuk mesin, jadi ini masuk mesin semua. Nanti saya akan tanyakan apakah sebelum berangkat ada pelatihan atau tadinya mau bekerja di mana, jadinya bekerja di mana. Seperti itu kan biasanya ya. Iya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu
kecelakaan kerja yang menyebabkan salah satu jarinya harus diamputasi. Dirinya pun kerap kali mengalami perundungan dari rekan kerja, bahkan gaji yang tidak dibayar penuh. Dari pengalaman pahitnya itu, Yuni sekarang terlibat aktif sebagai relawan Serikat Buruh Migran Indonesia atau SBMI untuk memberikan pendampingan bagi para buruh migran Indonesia yang bermasalah. Kalau melihat seperti itu sih sebuah perjuangan yang luar biasa, karena nggak semua mau terlibat di organisasi, apalagi kita ini kan satu-satunya syarikat non-profit, jadi kita memang benar-benar bekerja kemanusiaan. Artinya Mbak Yuni itu cukup luar biasa lah, dia mau mengembangkan, mau menyisihkan waktunya, tenaganya untuk orang lain. Di desanya, Yuni juga aktif memberikan penyuluhan dan pemberdayaan kepada masyarakat yang sebagian besar mantan buruh migran. Saya bersyukur bertemu dengan Mbak Yuni, saya dikasih arahan, saya dibantu, terus saya sama SBM itu, karena bantuan Mbak Yuni saya dikursusin bikin kue, terus saya diusahain dapat bantuan dari Pak Ditnaker Lampung, pokoknya dari mana-mana gitu loh, sama Mbak Yuni. Baginya, ia tak ingin jatuh di lubang yang sama menjadi seorang buruh migran dan ingin membuat usaha bersama para mantan pekerja migran di desanya. Iya, menarik ya. Dari korban berbalik jadi penolong untuk perempuan-perempuan lain agar tidak terjebak atau mengikuti yang terjadi pada Yuni. Iya. Nah, Yuni, waktu ditawarin kerja oleh calo, ya, itu ditawarin kerja apa di Malaysia? Awalnya itu ditawarin kerja di toko. Toko. Ya, di toko. Sampai di sana? Sampai di sana saya di home industry. Dari sponsor atau calo awalnya ditawarin kerja di toko, lalu saya dibawa ke PT. Selama di PT dapat job order itu ngurus 3 anak di Malaysia. PT itu apa? P3MI sekarang, PJTKI. Oh, oke, Ya, terus? PJTKI. Lalu ternyata sampai di Malaysia itu saya dipekerjakan di home industry. Jadi tidak sesuai dengan janji? Tidak sesuai dengan kontrak yang saya tanda tangani. Dan itu tanpa ada pelatihan atau ada? Sama sekali tidak ada. Tidak ada pelatihan? Tidak ada, karena awalnya memang untuk sektor domestik menjadi pekerja rumah tangga. Jadi pelatihan yang diberikan itu hanya tata laksana rumah tangga, Nah, menggosok waktu dan kerja di sebagainya. pabrik, apa tugasnya Yuni di sana apa? Ya macam-macam, ya menggiling bahan baku seperti itu. Menggunakan mesin gitu? Iya, menggunakan mesin. Tanpa pelatihan? Tanpa sama sekali. Bagaimana ceritanya sampai bisa kecelakaan seperti ini? Iya, jadi memang karena awalnya tidak ada pelatihan dan saya juga berasal dari desa dan masih kecil, tidak tahu yang namanya mesin itu, sama sekali belum pernah pegang. Belajar ya pertama kali di tempat kerja itu mengoperasionalkan mesin, lalu secara tidak sengaja waktu mau mencuci mesin itu saya mau mengeluarkan yang sejenis bur itu kayak mesin penggiling bakso gitu, kalau di sini itu saya mau mengeluarkan, mau tarik keluar, sama teman saya tidak sengaja memencet saklarnya sehingga tangan saya tergiling. Gitu. Dan ini yang 4 ini semuanya, yang 3 ini, yang ini patah, yang ini remuk, yang ini luka. Jadi saya dioperasi, disambung, yang 3 ini disambung, tetapi dalam jangka waktu 1 bulan, yang tengah ini busuk. Jadi akhirnya dioperasi lagi. Jadi jari lain masih bisa diselamatkan, iya. Jari tengah tidak bisa. Harus diamputasi. Harus diamputasi. Bantuan apa yang diberikan oleh perusahaan? Nggak ada.
Jadi saya hanya diobatkan, dioperasi dengan biaya yang itu ternyata diambil dari asuransi saya, asuransi kecelakaan kerja. Diambil dari situ, saya tahu setelah pulang ke Indonesia, saya melapor ke SBMI, lalu dimediasi ke P3MI, ternyata asuransi itu sudah dipakai untuk biaya pengobatan saya. Anda nggak dapat apa-apa itu? Nggak dapat, saya nggak dapat. Berapa lama bekerja di pabrik ini? 3 tahun. 3 tahun. Nanti cerita ya, katanya setelah kecelakaan, teman-teman atau rekan-rekan kerja memusuhi Yuni, Ya, membuli. betul. Aneh ini, udah mengalami kecelakaan tapi dibully, kayaknya dimusuhin Iya. gara-gara kecelakaan itu. Iya. Nah, nanti cerita apa yang terjadi. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kikendi. Dan bullying ini berlangsung 2 tahun lamanya. Tanpa bisa lari, tanpa bisa minta pulang,